Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 11 MIPA. Nah, jadi hari ini mohon maaf saya belum bisa menemani melalui Google Meet. Jadi hari ini kalian stream saja melalui video di YouTube karena hari ini akan kita bahas mengenai larutan penyangga atau buffer. Ini adalah lanjutan setelah kalian sudah memahami mengenai hidrolisis. By the way, yang hidrolisis jangan lupa dikoreksi dengan tepat, kemudian tulis benar dan juga salahnya di private comment ya. Oke. Setelah kamu udah tahu mengenai hidrolisis, bahwa hidrolisis itu sangat-sangat mementingkan adanya asam lemah dan juga basa lemah di salah satu atau di kedua-duanya, ya. Jadi yang penting tuh lemahnya. Sesuatu yang lemah justru pada hidrolisis tuh menjadi ada perannya dia sebagai hidrolisis. Nah, untuk penyangga itu sama. Di penyangga kita juga sangat-sangat membutuhkan yang namanya lemah, baik asam lemah maupun basa lemah. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kalau hidrolisis tuh asam lemah dengan basa lemah bisa mengalami hidrolisis. Tapi kalau penyangga itu kalau dua-duanya lemah dia nggak bisa. Jadi harus saling melengkapi. Satu yang lemah, yang satu lagi harus kuat gitu. Kalau dua-duanya lemah nggak akan menjadi penyangga. Pertanyaannya, penyangga itu apa sih? Coba ya kita cek dulu. Let's see the picture. Di sini ada gambar laut. Wah, ini pemandangannya enak banget nih ya. Jadi kayak berasa mau jalan-jalan. Nah, yang kedua ada obat tetes mata. Coba apa hubungannya antara laut dengan obat tetes mata? Apakah ternyata obat tetes mata itu isinya adalah air laut? Enggak ya, enggak kayak gitu. Jadi air laut di sini dan obat tetes mata di sini adalah salah satu, salah dua berarti ya, salah dua fungsi dari larutan penyangga gitu. Jadi Tuhan itu sangat-sangat baik. Tuhan memberikan kita air laut yang dimana air laut merupakan salah satu contoh dari larutan penyangga. Emang kenapa dia jadi penyangga? Coba kalau kamu perhatikan lagi kata-katanya. Di sini ada kata-kata penyangga, nyanggah, disanggah, ditahan gitu ya. Nah, pertanyaannya apa yang ditahan? Yang ditahan oleh larutan penyangga atau buffer itu adalah nilai pH. Nah, air laut yang ada di dunia ini, di planet bumi ini adalah salah satu contoh larutan penyangga pemberian langsung oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya air laut itu bukan larutan penyangga, maka ketambahan limbah dari pabrik, ketambahan sampah organik, sampah anorganik, pasti pH-nya akan rusak. Entah itu jadi sangat-sangat turun atau sangat-sangat naik. Nah, karena air laut merupakan larutan penyangga, maka nilainya tuh ya udah insya Allah konstan gitu ya. Saya nggak tahu akan bertahan berapa lama lagi, tapi yang pasti tetap konstan sampai saat ini. Mungkin sekarang sih sudah agak turun ya pH-nya karena sudah keterlaluan juga manusianya ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat kita bahwa hal-hal kecil itu sangat-sangat berpengaruh untuk menjaga kelestarian bumi kita gitu ya. Kenapa? Karena ternyata air laut tuh penyangga loh. Dia tuh menyangga nilai pH-nya supaya kita tetap hidup, supaya manusia itu bisa masih tetap hidup gitu ya, karena kan air itu menjadi salah satu sumber kehidupan kita juga. Oke, yang kedua di sini adalah ada obat tes mata. Jadi cairan dalam mata kita itu, atau lebih tepatnya obat tetes mata itu harus memiliki pH yang sama dengan dengan cairan dalam mata kita. Nah, segini yang udah pH-nya udah isotonis aja ya, udah sama aja, perihnya luar biasa. Apalagi kalau pH-nya itu nggak sama gitu. Makanya dalam obat-obatan, sebenarnya nggak cuma obat tetes mata sih, obat-obatan biasa pun itu semua mengandung penyangga ya. Kenapa sih harus ada penyangga? Ya untuk mempertahankan nilai pH dia gitu ya. Jadi ini adalah salah dua contoh untuk larutan penyangga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara bikin penyangga gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara bikinnya, ini ada penjelasan lagi bahwa larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH walaupun dengan penambahan sedikit asam ataupun basa dan juga pengenceran. Nah, buffer itu bisa dibentuk dari yang pertama, kalau kamu campurkan antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau kamu campurkan dengan basa lemah dengan asam konjugasinya. Maksudnya apa nih basa konjugasi sama asam konjugasi? Nanti kita bahas. Tapi yang pasti di sini tidak ada poin ketiga, tidak ada poin asam lemah dengan basa lemah. Artinya yang tadi saya katakan di awal bahwa kalau lemah sama lemah tuh tidak terjadi peran penyangga. Yang terjadi adalah perannya hidrolisis, gitu ya. Kita lanjut. Gimana sih cara bikin buffer? By the way, buffer tuh ada dua ya. Ada buffer asam dan juga buffer basa.
Coba kamu ingat-ingat dulu yang bagian hidrolisis deh. Yang bagian hidrolisis kita akan mengatakan itu hidrolisis asam jika asamnya yang kuat. Kita akan mengatakan hidrolisis basa jika basanya yang kuat. Tapi kalau kamu perhatikan di buffer, saya katakan penyangga asam jika apa? Jika kamu mencampurkan langsung asam lemah dengan basa konjugasinya, atau kamu mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, gitu. Justru kalau kita akan mengatakan itu penyangga asam jika ya asamnya yang lemah. Beda dengan hidrolisis, kita mengatakan hidrolisis asam kalau asamnya yang kuat, gitu. Sama dengan basa. Penyangga basa kita katakan penyangga basa karena basanya yang lemah, di mana ada campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya atau basa lemah dengan asam kuat, gitu. Nah, coba kita bahas satu persatu. Jadi yang dimaksud dengan basa konjugasi mencampurkan langsung asam lemah dengan basa konjugasinya. Asam lemah misalnya contoh di sini CH3COH. Nah, basa konjugasinya, ingat basa konjugasi itu adalah hasil setelah asam lemah kehilangan 1H plusnya. Kalau asam lemahnya CH3COH kehilangan 1H plusnya, berarti dia ada CH3COO-. Ini adalah basa konjugasinya. Nah, CH3COO- tuh biasanya ada pada garam. Contohnya CH3COONA. Ini kan kalau kita pecah nih CH3COONA jadinya CH3COO- sama Na+. Nah, ada CH3COO- ya kan? Nah, itu yang disebut dengan basa konjugasi. Berarti sama aja. Kamu boleh juga menyatakan bahwa penyangga asam tuh bisa dibuat dengan cara mencampurkan langsung asam lemah dengan garamnya, itu juga boleh. Tapi garamnya harus nyambung gitu ya. Kalau asam lemahnya CH3COOH, berarti garamnya harus mengandung CH3COO- gitu. Nah, yang kedua, kamu juga bisa mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Ya, contohnya di sini CH3COOH sama NaOH. Ya. Nah, kemudian akan menghasilkan garam CH3CONA plus plus H2O. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya di sini, mol yang lemah lebih besar dari mol yang kuat, di mana mol asam lemah lebih besar daripada mol basa kuat. Asam lemah di sini dikatakan sisa. Kenapa sisa? Ya, logikanya kamu makan sisa karena kenapa? Karena makannya kebanyakan gitu kan. Ya sama. CH3COH kan di sini tulisannya sisa. Iya, karena CH3COH itu lebih banyak, makanya dia bersisa. Sedangkan NaOH yang kuatnya itu lebih sedikit, makanya dia habis gitu. Nah, kemudian dia membentuk suatu produk gitu ya, yaitu produknya berupa garam. Nah, ini juga menjadi salah satu pembeda dengan hidrolisis. Jadi kalau nanti soal UAS berarti ya, kalau hidrolisis sama penyangga di UAS, kamu harus bisa menganalisis kapan kamu harus menggunakan rumus hidrolisis, kapan kamu harus menggunakan rumus buffer gitu. Nah, salah satu bedanya adalah padahal mereka sama-sama gitu ya, hidrolisis maupun hidrolisis ataupun buffer, dua-duanya itu sama-sama bisa dibuat dengan cara mencampurkan antara yang lemah dengan yang kuat. Pertanyaannya, kapan kita bisa menggunakan hidrolisis, kapan kita menggunakan buffer? Nah, di sini kuncinya. Buffer itu kamu gunakan ketika ternyata mol asam lemahnya itu lebih banyak daripada mol basa kuat. Bagaimana kalau hidrolisis? Kalau hidrolisis itu ya mol lemah dengan yang kuat tuh sama dengan, artinya sama-sama habis, tidak ada yang bersisa. Itu buffer. Itu hidrolisis. Kalau buffer ya dua-duanya satu sisa, satu habis. Yang sisa itu yang lemah. Begitu pula dengan yang basa. Penyangga basa itu mencampurkan yang basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, asam konjugasi itu juga yaitu adalah suatu basa lemah yang kehilangan OH-nya gitu. Kalau kita ambil contoh di sini basa lemahnya NH4OH, maka asam konjugasinya adalah NH4+. Nah, NH4+ ini berada dalam garam NH4Cl, di mana NH4Cl kalau kita pecah itu mengandung NH4+ dan Cl-. So, kita juga bisa katakan bahwa penyangga basa itu bisa kita campur dengan basa lemah dan garamnya. Asalkan garamnya itu juga mengandung asam konjugasinya, gitu ya. Nah, bisa juga kita reaksikan antara basa lemah dengan asam kuat, dan juga syaratnya sama. Mol yang lemah harus lebih besar daripada mol yang kuat. Berarti kalau penyangga basa, mol basa lemahnya harus lebih banyak daripada mol asam kuatnya. Ini beda sama yang sebelah sini ya. Kalau sebelah sini asam lemahnya lebih banyak, kalau sebelah sini basa lemahnya yang lebih banyak. Yaitu semua tergantung kamu mau buat penyangga asam atau penyangga basa, gitu ya. Nah, ini contohnya NH4OH ditambahkan HCl menghasilkan NH4Cl nih garamnya plus H2O. Sama NH4OH di sini yang perannya sebagai yang lemah, dia akan bersisa. Kenapa sisa? Karena dia lebih banyak. Gitu ya.
Jadi itu yang disebut dengan larutan penyangga dan cara membuatnya. Masing-masing memiliki dua cara, tapi intinya yang lemah harus lebih banyak gitu. Nah, sekarang coba kita bahas mengenai penyangga asam. Tadi penyangga asam itu terdiri atas asam lemah berlebih dan basa kuat, atau asam lemah dengan garamnya. Nah, ternyata formulanya adalah seperti ini, teman-teman. Ini sama aja ya, sama aja, baik yang pertama ataupun yang kedua ini sama aja. H plus sama dengan Ka dikali asam lemah dibagi basa konjugasi. Atau kamu juga bisa menggunakan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi gitu ya. Ini mol ya teman-teman ya. Ini mol. Nah, jadi kamu gunakan mol asam lemahnya dibagi dengan mol basa konjugasi dikali valensi. Nah, coba yuk kita langsung terapkan pada soal, menerapkan rumusan ini pada soal. Yuk, bila 0,15 mol CH3COOH, oke kita udah tahu berarti sini molnya CH3 COOH adalah 0,15. Kemudian katanya Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5 dan 0,1 mol NaOH. Oke, molnya NaOH katanya adalah 0,1 mol. Dilarutkan dalam air sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter. Tentukan pH larutan penyangga tersebut. Step pertama banget adalah kita harus mencari tahu dulu mol basa konjugasinya. Nah, kenapa harus cari mol basa konjugasinya? Karena datanya belum ada. Datanya baru ada asam lemah sama basa kuatnya doang. Ya udah kita bikin asam konjugasinya dulu ya. Basa konjugasinya dulu. Berarti sini CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Dimana mula-mula katanya terdapat 0,15 mol dan 0,1 mol NaOH. By the way ini udah setara, jadi tinggal kita reaksiin aja. Reaksinya kita ambil yang paling kecil yaitu 0,1. Di sini 0,1 juga, di sini 0,1, di sini 0,1, maka sisanya adalah 0,10 berarti ya, ini kan 10 ya kan. Terus ini habis, ini 0,1, ini 0,1 gitu. Salah, 0,15 dikurang 0,10 berarti 0,5 ya. Maaf. Ini 0,5. 0,05. Nah, kemudian ini karena yang lemahnya adalah yang asam, maka kita akan mendapatkan nilai H plus dengan rumusan H plus sama dengan Ka-nya berapa nih? Ka-nya 2 dikali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya berapa? Mol asam lemah kamu ambil dari sini 5 kali 10 pangkat min 2 per mol basa konjugasi dari mana? Mol basa konjugasi kamu ambil aja dari yang garamnya, karena di dalam sini ada basa konjugasinya nih. Masukin aja 10 pangkat min 1. Berarti total di sini adalah sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan 5. Jadi jawabannya pH dari larutan penyangga tersebut adalah 5. Bisa semua ya cara nentuin pH dari H+. Cara tinggal min log H+, min log 10 pangkat min 5. Oke, itu adalah larutan penyangga asam. Kalau ada yang bingung, kamu tinggal rewind aja, ulang lagi dari awal sampai paham. Oke, lanjut. Sekarang penyangga basa. Penyangga basa itu terdiri atas basa lemah berlebih dan asam kuat, atau bisa juga dengan cara basa lemah plus garamnya. Rumusannya kalau yang asam ya H plus sama dengan, kalau yang basa berarti OH min sama dengan. Dikalikan Kb kali basa lemah per asam konjugasi atau mol basa lemah per mol asam konjugasi dikali valensi. Nah, kita coba terapkan langsung rumusan ini ke dalam contoh soal. Campuran penyangga dapat digunakan untuk mempertahankan pH sebagai sistem agar tidak berubah. Jika campuran penyangga dibuat dari 100 ml NH4OH 0,1 molar dengan 200 ml NH42SO4 0,1 molar dan Kb NH4OH 10 pangkat min 5, berarti berapa pH-nya? Nah, ini adalah campuran antara, kamu perhatikan di sini adalah basa lemahnya, sedangkan ini tuh garamnya ya. Kalau yang pertama, tadi kita mereaksikan antara asam yang lemah dengan basa yang kuat. Jadi untuk menyelesaikannya, step pertamanya banget adalah ini. Kita bikin reaksinya dulu.
asam lemah tambah basa kuat jadi garamnya. Sedangkan kalau emang dari awal udah dikasih garamnya, basa lemah dan garam, kamu tinggal hitung aja mol basa lemahnya berapa. Berarti mol basa lemahnya kan 100 mili dikali 0,1 molar, yaitu 10 milimol. Terus molnya garam di situ berarti 200 mili dikali 0,1. Berarti ini 20 milimol. By the way, di sini NH4 2 kali SO4. Kalau NH4 2 kali SO4 kita pecah menjadi 2 NH4 plus SO4 2 min. Di sini terdapat ion lemahnya kan dia ya, si NH4 plusnya kan. Atau asam asam konjugasinya itu kan dia. Di sini ada 2 asam konjugasi, maka nanti valensinya itu adalah 2. Valensia itu adalah jumlah ion lemah yang terdapat dalam garam tersebut. Udah deh, tinggal kita masukin aja. Karena yang lemahnya ini basa, maka kamu akan mendapatkan nilai OH-. Rumusannya berarti OH- sama dengan KB ya. Di sini kali KB. KB-nya berapa katanya? 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemah. Mol basa lemahnya langsung masukin di sini 10 milimol. Kamu mau ubah ke mol dulu boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting bawahnya pakai milimol juga. Kemudian di sini mol asam konjugasi atau garamnya tuh 20. Kamu tuh boleh ya masukin asam konjugasi itu, kamu masukin garam tuh juga boleh. Maksudnya molnya si garam doang tuh juga boleh. Dikali jangan lupa ada valensi. Di sini valensi bukan 1. Di sini valensinya 2 karena ada 2 ion lemah yang terdapat dalam satu garam tersebut. Udah dikali 2. Ya udah, berarti OH- sama dengan berapa nih? Ini kan berarti 10 pangkat min 5 dikali 10 per 40 gitu ya. Oke, di sini kan berarti 1/4 itu 0,25 ya. 0,25 kita bikin jadi 2,5 aja karena di option ada yang 2,5 tuh. Jadi kita bikin 2,5 dikali 10 pangkat min 6 berarti ya, dikali 10 pangkat min 5. Jadi POH-nya itu adalah 6 min log 2,5. Pertanyaannya itu adalah pH. Berarti kamu langsung ubah. Maka pH sama dengan 14 dikurang 6 yaitu 8. 8 berarti plus log 2,5. Jadi jawabannya adalah yang E. Kayak gitu. Oke, itu adalah penyangga basa. Kalau misalkan ada yang masih bingung juga, tolong di rewind aja kemudian sampai kalian benar-benar paham. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat dari larutan penyangga ya. Sifat larutan penyangga yang pertama yaitu mampu mempertahankan nilai pH walaupun ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengenceran pada larutan penyangga tidak merubah pH. Waktu itu kita pernah bahas mengenai pengenceran. Pengenceran itu adalah penambahan air yang bertujuan untuk mengurangi kepekatan atau konsentrasi. Jadi kalau kamu nambahin air pada larutan penyangga, ya seperti adanya laut aja gitu. Air kan banyak banget di situ, tapi ternyata nilai pH-nya tidak berubah sama sekali. Karena memang pengenceran itu tidak mempengaruhi nilai pH. Gitu ya. Untuk larutan penyangga tapi. Nah, kemudian yang ketiga, pada suhu yang tetap atau tidak berubah, maka nilai Ka-nya itu selalu tetap. Sebenarnya ini berlaku untuk semuanya sih, semua yang mengandung nilai tetapan. Contohnya kesetimbangan, kemudian Ka, Kb, Kh, tetapan hidrolisis, pernah ya kita menyebut kata itu. Ada, kamu udah kenal berarti ada Kc, Kp, Ka, Kb, Kh gitu ya. Ini semua berlaku bahwa suhu yang tetap atau dia nggak berubah, maka nilai K-nya juga nggak akan berubah. Gitu ya. Tapi jika suhunya meningkat, maka nilai K-nya juga naik. Jika suhunya turun, maka nilai K-nya juga turun, gitu. Nah, coba kita aplikasikan langsung ke contoh soal, ya. Di sini ada contoh soal dari data percobaan berikut, maka yang merupakan larutan penyangga adalah. Nah, berarti kita tinggal cari aja mana larutan yang jika ditambahkan asam atau ditambahkan basa atau ditambahkan air yaitu pengenceran, dia tetap memiliki pH yang mirip-mirip kayak yang awal gitu. Nah, berarti di sini yang mana nih kira-kira? Jawabannya adalah yang S ya. Kenapa yang S? Awalnya dia punya pH 5, tambahin asam tetap 5, tambahin basa 5 juga, tambahin air tetap 5. Berarti itu adalah larutan penyangga sesuai dengan sifat yang pertama dan yang kedua gitu. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi buffer dalam tubuh. Jadi dalam tubuh itu yang pertama untuk mempertahankan pH tubuh agar tetap normal, itu udah jelas banget dilihat dari fungsi si buffernya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dalam darah H2CO3 dan
HCO3-nya harus di-highlight banget ya teman-teman. Karena apa? Karena ini sering banget keluar dalam soal-soal dan bakal saya keluarin juga. Dalam darah, H2CO3 dan HCO3- sangat berperan menjaga pH darah agar konstan pada angka 7,35 sampai dengan 7,45. Karena kalau misalnya kamu lebih kecil dari itu, kamu akan mengalami keadaan asidosis, dan kalau kelebihan dari situ, maka kamu akan mengalami keadaan alkalosis. Asidosis artinya kamu sangat asam, alkalosis artinya kamu sangat basa, dan itu sangat-sangat tidak baik dalam tubuh gitu ya, karena akan ini menimbulkan kematian. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, dalam tubuh kita lebih tepatnya dalam darah itu mengandung penyangga H2CO3 dan HCO3- kayak gitu ya. Nah, kemudian ini untuk informasi aja bahwa sebenarnya perbandingan H2CO3 dan HCO3- dalam tubuh itu sebesar 20 banding 1. 20 untuk H2CO3 dan 1 untuk HCO3-. Nanti kalau ada kita ketemu di Google Meet, saya bakal jelasin kenapa H2CO3 itu sampai dengan 20 lebih banyak, jauh lebih banyak daripada asam konjugasinya. Basa konjugasinya. Tapi tenang aja, nanti akan saya jelaskan. Oke. Kemudian yang ketiga, itu kan dalam darah ya tadi yang poin kedua. Nah, ini untuk yang poin ketiga. Untuk poin yang ketiga, itu sekarang kita masuk dalam cairan sel. Ya, dalam cairan sel di sini terdapat sistem penyangga antara asam dihidrogen fosfat ya H2PO4 dan asam konjugasinya yaitu basa konjugasinya yaitu HPO4-2- gitu. Jadi kalau dalam darah H2CO3 HCO3-, kalau dalam cairan sel tubuh itu ada H2PO4-, HPO4-2- kayak gitu ya. Cairan dalam sel tuh kayak mungkin kalau dalam biologi istilahnya sitoplasma kali ya. Di sitoplasmanya itu mengandung penyangga juga ternyata. Tujuannya untuk melindungi organel-organel sel yang ada di dalam sel tersebut gitu. Oke. Nah, itu dalam tubuh. Sekarang kalau dalam industri, di bidang industri makanan itu untuk pengalangan buah-buahan, kemudian larutan buffer berfungsi sebagai pengatur pH. Biasanya kalau kamu ngeliat komposisi makanan atau minuman berkaleng, minuman-minuman sih biasanya soft drink gitu, mereka mengandung asam sitrat ya. Asam sitrat itu sebenarnya fungsinya bukan sebagai perisa asam. Perisa asam tuh ada kandungan yang lain, tapi asam sitrat di situ tujuannya adalah untuk mengatur pH sebagai penyangga dalam kaleng tersebut gitu. Tujuannya agar tetap berkualitas yang baik. Karena kalau garda pertamanya suatu makanan atau obat-obatan yang baik itu adalah ketika pH-nya itu memang optimal, artinya baik gitu ya. Jadi garda pertama dilihat dari pH-nya dulu, pH-nya dulu gitu. Nah, kemudian yang kelima dalam bidang farmasi ya sama seperti yang saya jelaskan di awal bahwa baik makanan ataupun obat-obatan semua sangat-sangat mementingkan pH gitu. Ketika pH-nya tidak sama dengan tubuh kita, maka akan mengalami penolakan, dan penolakan itu sangat berbahaya dampaknya. Jadi gitu. Oke, nah tadi udah fungsinya, kemudian udah pengertiannya dan latihan soalnya. Jadi sekarang kita tambah lagi latihan soal biar tambah paham gitu ya. Oke, di sini ada soal yang pertama yaitu sistem larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan 10 cm3 CH3COH 0,1 molar dengan siapa gitu. Di sini adalah asam yang lemah. Kita lihat dulu ya molnya berapa, yaitu 10 cm3 dikali 0,1 molar. Berarti molnya itu ya 1 gitu ya. 1 milimol. Nah, ingat penyangga itu bisa dibuat jika syaratnya yang lemah itu lebih banyak daripada yang kuat. Kita cari dulu yuk basa kuatnya di sini siapa. Di sini basa kuatnya ada NaOH sama NaOH. Nah, pas kita hitung di sini molnya 2, di sini molnya 10. Loh, lebih gede. Berarti ini nggak bisa dua-duanya. Oke, yang A sama B itu nggak bisa disandingkan dengan 1 mol Al. Nah, ingat tapi penyangga juga bisa dibuat jika asam lemah dengan garamnya. Nah, ini sebenarnya nggak ada ketentuan mau yang lemah atau garamnya lebih banyak, yang penting sama garamnya. Nah, di sini yang menjadi garamnya adalah yang CH3COO-Na saja. Nah, jangan keterkecoh sama yang bawah tuh H2. H2 tuh salah ya. Kita hitung di sini molnya adalah 2. Nah, jadi yang bisa disandingkan dengan CH3COOH adalah garamnya. NaOH bisa nggak Kak? Bisa, tapi molnya harus lebih kecil daripada 1. Sedangkan di sini 2 sama 10, jadi nggak bisa. Oke, kemudian nomor 2. Larutan buffer yang bersifat asam
dapat dibuat dengan cara mencampurkan. Karena dia maunya asam, ingat kalau penyangga asam berarti yang lemah itu adalah yang asam. Kita cari yuk mana asam yang lemah. Asam lemah itu di sini ada asam sianida dan ada asam karbonat. Yang lain itu asam kuat atau enggak basa lemah. Nah, dan ingat penyangga tuh harus yang ininya tuh lebih banyak, yang lemah tuh lebih banyak. Walaupun dia penyangga basa, berarti basanya yang harus lemah itu lebih banyak gitu ya. Nah, berarti di sini yang berlebih itu harusnya HCN-nya, bukan NaOH-nya. Jadi yang betul adalah yang B. Seperti itu. Lanjut, sekarang hitung-hitungan. Tetapkan keseimbangan asam asetat, katanya Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian jika Anda membuat larutan penyangga dengan pH 6, diperlukan berapa 100 cm kubik CH3COH 0,1 molar dengan siapa gitu. Kakak cari dulu mol dari si CH3COOH-nya dulu ya. Berarti di sini ada 100 cm kubik dikali 0,1 molar, yaitu 10 berarti ya 10 milimol. Kamu mau ubah ke mol juga boleh, tapi nanti pas mencari jadi mol lagi. Jadi diubah ke milimol juga, jadi percuma, mendingan ya udah milimol aja. Nah, karena di sini yang lemahnya adalah yang asam, berarti nanti kita bakal dapat H+ kan. Jadi kamu cari dulu dari pH 6 tuh H+-nya berapa. Berarti H+ kan 10 pangkat min 6. Ya udah tinggal masukin deh, berarti dengan rumusannya H+ sama dengan, atau 10 pangkat min 6 sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya 10 gitu ya, dari sini CH3COH dibagi X. X-nya itu sih ya garamnya gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu garamnya harus berapa, ya udah kali X aja. Nah, di sini kan berarti min 1 ya. Berarti di sini 10 pangkat min 1 sama dengan 10 per X, maka X sama dengan 10 per 0,1 yaitu 100 milimol. Udah, berarti kamu tinggal cari X ini tadi apa? X ini adalah mol garam kan? Molnya garam. Udah tinggal cari di A, B, C, D, E mana yang mol garamnya sama dengan 100. Berarti yang Depok gitu. Gampang kan? Oke, lanjut. Larutan penyangga yang terdiri atas campuran 100 ml CH3COH dan 100 ml CH3CONA, Ka-nya sekian, maka pH-nya berapa? Oke, kita cari dulu. Berarti ini aku pakai tinta warna biru deh biar beda. Molnya si CH3COOH yaitu 100 ml dikali 0,2 yaitu 20 milimol. Sedangkan molnya si CH3COONA itu 100 dikali 0,2 sama sih, sama-sama 20 milimol. Nah, terus Ka-nya katanya 10 pangkat min 5. Berarti H+-nya berapa? Karena ini memang asam yang lemah, maka kita bisa langsung dapat H+ gitu ya. Ka-nya min 5 dikali mol asam lemahnya yang ini 20 milimol, mol garamnya atau asam basa konjugasinya itu yang bawah 20, coret habis, maka H+ sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan 5. Ini paling gampang. Ini menunjukkan bahwa jika mol asam lemah sama dengan mol garamnya, maka H+ bisa sama dengan nilai Ka-nya gitu. Jadi kalau kamu ngeliat nilai molnya, udah sama nih molnya, udah nggak usah dihitung lagi. Berarti berarti H+ sama dengan nilai Ka-nya. Ka-nya 10 pangkat min 5, ya berarti H+-nya juga 10 pangkat min 5, karena nanti akan dicoret juga mol yang asam lemah dengan garamnya gitu. Ya, terakhir latihan soal ini. 1 liter larutan mengandung 0,4 mol CH3COH dan 0,1 mol CH3COO 2 kali Ca. Maka pH-nya berapa? Oke, berarti di sini molnya udah ada semua, kita tinggal masukin aja. Berarti karena ini asam yang lemah, maka kita bisa dapat H+-nya langsung. Ka-nya 10 pangkat min 5. Kemudian asam lemahnya 0,4, masukin yang ini ya, yang asam lemahnya, dibagi mol basa konjugasi. Ingat, basa konjugasinya adanya di sini, dan di sini tuh valensinya 2 kali. Jangan lupa karena dia mengandung angka 2 di sini. Karena ini kalau dipecah jadinya CH3COO min 2 kali CH3COO min plus Ca2 plus. Jadi basa konjugasinya itu 2 kali gitu ya. Dengan molnya 0,1. Udah deh. Berarti ini jawabannya adalah, ini kan kalau kita kali berarti jadinya 2 dikali 10 pangkat min 5 ya. Berarti pH-nya sama dengan 5 min log 2. Jawabannya yang A. Gampang gitu. Yang penting teman-teman bisa matematisnya. Belum selesai, karena abis ini ada tugas buat teman-teman semua. LKS halaman 40.
Latihan yang kognitif dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu adalah soal esai. Nah, di situ di nomor 3 ada angka 4,74. Itu ribet banget 4,74. Bisa sih saya udah ngitung, tapi udah buletin jadi 5 aja biar lebih mudah ya. Jadi ganti aja 4,74-nya itu jadi angka 5. Kerjakan di buku tulis atau nggak di kertas. Sebelum difoto jangan lupa tuliskan nama dan juga tanda tangan supaya saya bisa mengidentifikasi bahwa itu benar-benar pekerjaan kalian. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan dan mencatat dan semua-muanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu dalam belajar daringnya. Semoga kita akan lekas bertemu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau kapanpun kalian sedang mendengarkan. Bye-bye.